Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua sudah berkunjung di channel saya lagi. Kali ini saya akan sesuai janji saya kemarin mau membuatkan video tentang tutorial cara penggunaan credible.com. Saya akan mengajari hari ini ya. Kemudian yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama yaitu download dulu di Play Store. Di Play Store ada, kemudian install. Setelah diinstal nanti login aja, nanti pendaftaran seperti biasa. Nanti caranya untuk transaksinya untuk chatnya, untuk maksudnya yang nomor yang dihubungi siapa nanti saya akan kasih tahu. Kemudian untuk pemesanan gudangnya juga saya ajari ya. Untuk pemesanan gudangnya saya ajari. Oke, jadi simak video sampai selesai. Ya, yang pertama download dulu aplikasinya di Play Store, namanya credible.com. Apa sih credible.com itu? Sudah saya jelaskan ya kemarin di video saya sebelumnya. Kali ini saya mau menjelaskan cara menggunakannya credible.com. Jadi dropship, saya ulang lagi, dropship harus punya credible.com. Orang yang tinggal di Papua bisa punya toko di Jawa, orang yang tinggal di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera bisa punya toko di Jawa. Dalam arti sewa gudang ya, kita ambil pakai dropship. Ini khusus dropship loh ya. Saya jelaskan untuk dropship, bukan untuk sewa gudangnya. Sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Oke, biar nggak lama-lama, kita langsung di actionnya aja, cara penggunaannya seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Oke, kembali lagi ya, langsung saja teman-teman semua. Caranya masuk di Play Store nih ya, Play Store masuk, kemudian lanjut kita masuk di telusur, kita tulis saja credible. Nah ini yang atas sendiri ya, credible. Milih saya butuh update, nggak apa lah. Yang penting saya sudah menunjukkan aplikasinya, bentuknya seperti ini, kayak ada gambar tangannya ini ya, credible ya, credible. Kemudian install aja, setelah terinstall langsung saja, biar lama-lama. Saya sudah punya ya, OMS credible. Jadi kalau sudah terdaftar teman-teman semua, revisi baru ya, maaf ya saya sudah update, maaf ya menunggu lama, nggak baca. Update, oke nggak apa, saya update dulu ya sebentar teman-teman. Jadi teman-teman semua yang belum punya akun credible, segera membuat akun credible. Caranya di aplikasi Play Store, download credible, kemudian registrasi biasa seperti biasa, registrasi biasa ya. Saya akan menunjukkan caranya transaksi seperti apa, saya jelaskan detail ya, tapi ini khusus dropshipper ya. Saya ulangi lagi, ini khusus dropshipper. Untuk yang lainnya saya tidak menjelaskan ya. Untuk dropshipper yang ingin punya toko di Jakarta, yang ingin punya toko di pokoknya ini sesuai gudangnya. Kalau kalian ingin request gudang tokonya di mana, kalian tinggal cari gudangnya aja. Oke, sudah, kemudian kita buka. Oke, jadi teman-teman semua, ini kan yang belum punya akun bisa daftar. Masukkan nama lengkap, email, handphone, password, kemudian daftar seperti biasa. Karena saya sudah punya, jadi masuk aja ya. Saya tinggal masuk aja, masukkan email. Oke. Oke, kemudian nanti setelah teman-teman mendaftar, nanti juga akan seperti ini, bukanya juga seperti ini. Apa itu credible? Nah, cara kerjanya seperti apa?
harga, nah, itu 3,5% kan, seperti itu ya, yang seperti saya jelaskan kemarin itu persis sekali ya. Jadi kemudian manfaatnya seperti apa, kamu tidak perlu bolak-balik ke kantor logistik atau standby seharian menunggu paket di backup, lakukan kegiatan yang lebih produktif untuk memperbesar bisnis Anda. Jadi manfaatnya banyak banget ya, apa itu kredibel gudang-gudangnya, cara kerjanya, dropshipper, invoice dan lain sebagainya. Kita cuma mainnya ya main handphone aja mainannya, selesai. Oke, ya di sini ya. Oke, saya close dulu. Oke, di sini saya punya saldo 13.000 ya sisa kemarin. Kemudian saya sudah punya gudang nih, namanya CD Warehouse. Nanti teman-teman semua tinggal pencet di area CD Warehouse, di area gudang ini, CD Warehouse ini, untuk memilih gudang. Karena kalian teman-teman semua belum ada gudang, saya sudah ada. Nanti tinggal ikuti alurnya aja ya. Jadi langsung aja kita cari gudangnya ya. Ini gudang-gudang tinggal cari nama atau lokasi gudang yang kalian minta. Surabaya bisa, Jakarta bisa, Jawa Barat bisa, Yogyakarta ada. Tinggal nyari aja, gudangnya banyak sekali. Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Tangerang ada semua, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senen, Cengkareng, DKI Jakarta, Jakarta Sumatera Barat. Jadi banyak banget gudangnya ya. Jadi ini kredibel lokal ya, jadi gudang-gudang lokal, agak gudang-gudang internasional ya. Jadi setelah kalian pilih gudang, teman-teman semua pilih gudang ini ada tombolnya untuk pilih gudang. Biasanya diverifikasi sama pemilik gudangnya itu kurang lebih sebentar kok, kadang 2 menit 3 menit sudah selesai kalau verifikasinya cepat. Kemarin saya itu cuma 3 menit sampai 5 menitan sudah diverifikasi, sudah aktif, gudangnya sudah terdaftar. Jadi saya sudah dapat CD Warehouse. Saya pakai gudang Jakarta Pusat ya, CD Warehouse ya, bagus kok pelayanannya. Tapi saya sarankan gudang kebanyakan bagus semua pelayanannya, sudah saya coba. Kemudian gini, bagaimana transaksinya? Contoh nih, kalian dapat order nih. Jadi CD Warehouse ini contohnya ya, CD Warehouse ini Jalan Kebon Kaca 9 nomor 31 ini itu alamat toko saya. Jadi kalau ada order di mana, di Shopee bisa, di Tokopedia bisa, di Facebook bisa. Kita punya sini ya, kita punya toko ini, alamatnya ini. Jadi kita beli di supplier kita kirim ke Jalan Kebon Kacang ini, ke gudang kita, dengan syarat contoh nih transaksi ya, kita ambil transaksi bentar. Oke, apa lanjut aja ya. Nah, kita pilih dropshipper ya, dropshipper. Oke, buat dropshipper. Nah, di sini ada upload foto invoice. Kalau Facebook bisa, maksudnya ini itu sumber transaksi dari mana? Order, contoh Shopee. Oke. Kemudian masukkan total transaksi. Ini total transaksi ini harga barang ya, harga barang, nggak perlu ongkir dan harga barang total milikmu. Kemudian nomor invoice itu ada habisnya, supplier kamu kan ada invoice-nya, itu masukkan aja di situ. Pilih logistik, ini logistiknya banyak sekali ya. Ada sebanyak sekali lah, Grab, ID Express, Ida Cargo, JNT, JNE, JNT COD, ada pos COD, pos biasa, pos grade khusus, banyak banget guys. Kita cari sendiri ya. Kemudian ini saya produk, nama pembeli saya, yang saya kelola, nomor handphone saya, penerimanya ini siapa, ini detail banget diisi semua. Ya, ini catatan ya, catatan untuk teman-teman semua ketika menambahkan paket. Jadi tambahkan paket. Nah, nomor paket ini itu pakai nomor, dipakai untuk nama supplier. Jadi maksudnya jadi gini, dari supplier kasih nomor paket ini, namanya, nama siapa, nah, itu kasih nomor ini, kemudian alamatnya Tanah Abang tadi. Jadi biar si pemilik gudang tahu kalau itu milik kita. Jadi nggak perlu kabari, cukup buat transaksi tambah 1 gitu ya,
selesai barang kita. Cuma itu namanya tadi ya, kan sesuai invoice-nya juga tadi ya. Jadi setelah itu buat transaksi sesuai nama mana di Seiras 8 ini nama milik saya. Jadi teman-teman semua harus seperti namanya ini. Jadi nanti pemilik gudang tahu nama ini ditujukan ke toko gudang tadi ya. Supplier kita suruh ngirim ke situ. Kemudian setelah dari supplier ini kan ini ya sudah terdaftar semua ya, buat transaksi. Nah setelah buat transaksi, setelah diisi semua, setelah buat transaksi nanti apa namanya dari ekspedisi akan mengambil. Contoh di Shopee, kalau pakai JNT ada dua pilihan ya, diantar ke ekspedisi atau diambil ekspedisi. Kita pilih yang diantar ke ekspedisi saja. Kenapa? Karena kita dropshipper. Kalau diambil nanti kita nggak tahu, ternyata belum siap ternyata, wah kan nggak juga. Mending kita antar aja ke dropshipper. Jadi sekarang pertanyaan, siapa lagi yang ngantar? Yang ngantar adalah petugas gudang. Jadi kita nggak perlu ngurus-ngurusin seperti itu. Cuma nanti kita akan dipotong sebesar 3,5% dari total transaksi seperti itu ya. Jadi enak kan customer saya ini akan posisi berada di Jawa Timur. Kalau ada yang order dari Jakarta, kan saya ngambilnya juga dari daerah Jawa Barat juga, Jakarta, Bandung bareng, supplier saya dari sana. Contohnya nanti kalau saya mengambil dari sana terus saya jual lagi, kan ya kejauhan, dikirim ke Jawa Timur kemudian dikirim lagi ke Jakarta. Contoh pembeli saya dari Jakarta kan kejauhan, itu ongkirnya jadi 25 ribuan, ongkirnya jadi mahal. Lah kalau dikirim ke Jakarta lagi menghemat banget, cuma kadang-kadang bisa gratis ongkir kalau pakai Shopee ya. Kalau pakai yang lain nggak tahu, seperti itu ya. Intinya mempermudah, memperdekat jarak, meningkatkan keuntungan kita. Oke. Kemudian pertanyaan, siapa yang ini kan sudah itu ya, sudah apa namanya. Kemudian saya kemarin menjelaskan bagaimana sih cara untuk cara menghubungi gudang. Ini tinggal aja ini. Ini ada seperti ini tombol chat, ini dicat aja, nggak apa-apa, dicat aja nanti teman-teman terhubung sama WA. Oke, seperti itu ya. Jadi penggunanya kredibel seperti itu. Ini untuk dropship ya, dropship. Jadi teman-teman untuk transaksi harus top up dulu. Satu lagi, harus top up dulu ya. Kalau teman-teman belum top up, jadi nggak bisa. Harus top up dulu ya. Top up itu untuk pemotongan setiap transaksi kita dipotong 3,5% itu tadi, dipotong dari saldo seperti itu ya. Jadi sudah paham kan? Terbantu juga kan teman-teman semua? Terima kasih sudah melihat video saya. Kalau teman-teman semua ada pertanyaan bisa ditinggalkan di bawah ya. Saya akan membantu menjelaskan sebaik mungkin, sebisa saya mungkin ya. Video saya selanjutnya akan membahas tentang ya bagaimana menjual produk, memasarkannya itu ya. Ini untuk dropshipper, cara kerjanya seperti itu. Nanti belum lagi yang COD, nanti saya jelaskan lagi ya. Soalnya banyak yang harus saya jelaskan, tapi satu persatu saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Oke, terima kasih dari saya. Sekian, selamat menikmati dan semangat untuk berkarya. Oke, itu tadi ya penjelasan, yaitu tutorial cara menggunakan kredibel.com. Oke, jadi teman-teman semua yang belum paham untuk penggunaannya, tutorialnya bisa komen di bawah. Saya akan menjelaskan sejelas mungkin ya, seperti itu ya. Emang sih kredibel.com ini sangat membantu. Kenapa? Karena kita sebagai dropshipper, kita sebagai penjual pemula itu tidak takut lagi barang nggak laku. Kita nyetok barang terus dijual susah jualnya kan, nggak laku namanya kan, kasihan juga kita. Jadi setiap ada, intinya gini, saya jelaskan lagi ya, intinya seperti ini. Kalau ada yang beli, kita jual aja, maksudnya kita beli di supplier,
terus kita kirim ke gudang, yaitu alamat toko kita ke gudang. Terus kemudian dari gudang kan kita ada pembeli ya, contoh kita ada pembeli dari Shopee, Tokopedia, kan pakai alamat gudang itu. Tinggal aja nanti diambil di situ, proses, kemudian diambil lah di ekspedisinya, ngambil di gudang itu tadi, seperti itu ya. Jadi setelah diambil nanti dikirim ke toko, ke customer kita, seperti itu ya. Jadi penjelasannya seperti itu. Untuk cara-caranya semoga jelas ya, yang tadi yang saya jelaskan. Kemudian semoga bermanfaat. Terus untuk selanjutnya yaitu cara tutorial cara pembuatan bagaimana membuat akun Shopee COD, kemudian bagaimana bisa COD, nanti saya jelaskan semua ya. Saya kupas tuntas semua yang di Facebook, yang di Shopee, yang di Tokopedia, yang pakai sistem COD ya. Jadi di Facebook, saya sekarang menggunakan Facebook COD. Kenapa? Karena kalau tidak COD, klien kita itu nggak percaya. Bahkan kemarin itu ada yang mahal, mau Kak, saya kasih tawaran gini, Kak, transfer apa COD? Kalau transfer harganya lebih murah, kalau COD harganya lebih mahal dikit, karena kita pengirimannya alih kurir, yaitu dilempar kurir lain, seperti itu. Jadi saya tawarin, kalau mereka klien saya setuju, ya sudah ya. Sebenarnya ya untungnya ya mending langsung ditransfer, untungnya lebih banyak. Kalau di COD itu kita kepotong ongkir ya, memang sih 2 kali kurir, tapi nggak apa-apa lah, yang penting untung, seperti itu ya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat video-video saya. Apabila ada pertanyaan bisa dicantum di kolom bawah ya, komentar di bawah, saya akan jelaskan sebisa saya ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.